2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih. Tahu di Indonesia ada pejabat begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernur. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Elektabilitas Anies Baswedan meroket tajam sejak dideklarasikan sebagai calon presiden 2024 Partai Nasdem. Hasil survei Indopol dan Foxpol Center menunjukkan tingkat elektoral Anies berada di urutan teratas. Sementara hasil tak jauh berbeda juga terdapat di hasil survei Carta Politika, di mana elektabilitas Anies Baswedan melampaui Prabowo Subianto. Deklarasi Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 oleh Partai Nasdem pada 3 Oktober 2022 ternyata memberi efek elektoral untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Berdasarkan hasil terbaru 3 lembaga survei, elektabilitas Anies Baswedan naik signifikan, bahkan menurut hasil survei Indopol dan Foxpol Center yang digelar November 2022, tingkat elektoral Anies berada di posisi teratas, melewati elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hasil tak jauh berbeda juga ditunjukkan oleh hasil survei Carta Politika. Meski belum menembus elektabilitas Ganjar Pranowo, tingkat keterpilihan Anies yang sempat berada di urutan ketiga kini justru melampaui Prabowo Subianto. Data ini dilakukan pada pengambilan data dilakukan pada 4-12 November, artinya sudah sebulan setelah deklarasi dari Anies Baswedan oleh Partai Nasdem. Apakah ada efek besar? Nanti kita lihat. Kalau kita coba baca, Ganjar Pranowo masih ada di peringkat pertama dengan angka 32,6%. Jadi memang sudah menembus angka 30%. Setelah dari bulan Juni kita lihat memang sudah di atas 30%. Disusul oleh Anies Baswedan di angka 23,1%. Jadi ada perubahan di peringkat kedua dan ketiga. Kalau di bulan September itu masih dipegang oleh Pak Prabowo dengan peringkat kedua. Sekarang Pak Prabowo di peringkat ketiga dengan 22%. Basisnya pemilih Anies itu lebih banyak pemilih yang rasional, yang mereka memutuskan pilihan politiknya itu karena melihat Anies sebagai orang yang punya prestasi dan kinerja atau rekor atau rekam jejak yang bisa dibanggakan. Dan begitu juga mereka masih memilih Pak Prabowo karena ketegasannya. Dan kemudian ada juga basis pemilih segmennya Mas Ganjar, itu mereka menjatuhkan pilihan politiknya memilih Mas Ganjar karena basis mereka selama ini mereka lihat Mas Ganjar itu dekat dan perhatian sama rakyatnya. Itu yang kemudian menjadi basis preferensi politik mereka dalam memilih pada pemilu 2024, terutama dalam preferensi politik masyarakat pada Pilpres. Tak hanya deklarasi Partai Nasdem yang memberikan momentum positif, gencarnya Anies Baswedan melakukan silaturahmi politik ke berbagai daerah juga membuat adanya pergeseran dukungan ke figur Capres 2024. Sehingga tak heran, elektabilitas dan popularitas Anies meroket tajam. Dugaan kami karena ada deklarasi Nasdem di 3 Oktober. Jadi selang waktu 1 bulan itu Anies mendapatkan momentum politik. Ini langsung lonjakannya tinggi, Mas. Dari yang Juni 2022 sebesar 16,42 itu naik menjadi 25,09%. Ini saya pikir sebenarnya hal yang wajar ya, hal yang wajar karena hanya Anies yang dapat momentum politik begitu. Prabowo masih ya biasa-biasa saja, meskipun kemarin dia sudah mengumumkan bahwa Gerindra mencalonkan presiden begitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo ini momentumnya sebenarnya di awal tahun kemarin. Survei Indopol, Carta Politika, dan Foxpol Center yang dilakukan pada November 2022 sama-sama menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden dan margin of error tak jauh berbeda. Tim Liputan Media Group Network. Berdasarkan survei yang dilakukan Carta Politika pada tanggal 4 hingga 12 November 2022. Dapat kita lihat ada 3 nama yang sering muncul di urutan teratas ya. Ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, kemudian ada Prabowo Subianto. Kita bisa lihat masing-masing angkanya. Ganjar di 32,6, Anies Baswedan di 23,1, kemudian Prabowo Subianto di 22%, kemudian dilanjutkan dengan Ridwan Kamil di angka 5,6% dan Agus Harimurti Yudhoyono di angka
3,5%. Selanjutnya kita lihat elektabilitas calon presiden atau bakal calon presiden berdasarkan survei yang dilakukan Foxpol Center pada tanggal 22 Oktober hingga 7 November 2022. Kali ini urutan teratas justru ditempati oleh Anies Baswedan 26,1%, kemudian Ganjar Pranowo 25%, kemudian Prabowo Subianto 20,7%, Ridwan Kamil 6,1%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 3,4%. Anda perlu mengetahui di periode ini ya, periode survei 22 Oktober hingga 7 November, tanggal 2 November, itu Presiden Joko Widodo sempat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo mengatakan, kenapa harus minta restu, saya sudah dukung Prabowo, gitu kurang lebih pernyataannya. Kita lihat grafik yang berikutnya adalah perolehan simulasi ya, kalau misalnya dipasang-pasangkan nih, 3 pasangan Capres-Cawapres dari lembaga survei Carta Politika. Jadi pasangan Ganjar Pranowo Erlangga Hartarto berada di urutan teratas 34,3. Kemudian Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono 29,1. Ini pasangan Anies dan AHY ini sebenarnya sudah bolak-balik bertemu, sudah konsolidasi, tapi masih memang belum diumumkan sampai sekarang begitu ya. Tapi mungkin masih menghitung dan melihat bagaimana sebenarnya popularitas mereka di survei. Kemudian yang ketiga ada Prabowo Subianto dan juga Mohaimin Iskandar di 25,9%, 10%, 10,11% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Nah, periode surveinya di tanggal 4 sampai 12 November 2022. Kalau Anda ingat, di tanggal 7 November ini lagi-lagi Presiden Joko Widodo memberikan endorsement ya kepada Prabowo Subianto itu di acaranya Perindo dan mengatakan setelah ini gilirannya Prabowo Subianto. Dan kemudian kita lihat simulasi 3 pasangan Capres Cawapres berdasarkan survei Foxpol Center, ada Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono 37,3%, kemudian Ganjar Pranowo Erlangga Hartarto 28%, Prabowo Subianto Puan Maharani 23,4%, tidak tahu tidak jawab sekitar 11%. Sama periode surveinya yang dilakukan oleh Foxpol adalah 22 Oktober dan 7 November 2022. Ini tadi adalah angka elektabilitas kandidat calon presiden dari 2 lembaga survei yang akan diulas lebih detail karena menarik kalau misalnya kita lihat dari hasil 2 lembaga survei ini, hasil 1-2-nya berbeda ya. Sekalipun pergerakannya juga tidak banyak dan kita harus ingat ada ketentuan tertentu ya berkaitan dengan hasil survei ini. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.